Saudara, hari ini Rabu 31 Mei 2023. Hari ketiga setelah Pentakosta, masa biasa. Kita tiba di bagian ketiga dari pendalaman kita atas ucapan Yesus dari Nazaret dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Dalam Matius 5 ayat 17, Yesus dari Nazaret menandaskan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudara, Taurat merujuk pada 5 kitab yang menurut tradisi terhubung dengan Musa. Nabi-nabi merujuk pada rangkaian tulisan yang meliputi Yosua, hakim-hakim, Samuel, dan raja-raja. Kemudian disusul dengan rangkaian tulisan yang terdiri dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan nabi-nabi dari Hosea sampai Maleaki. Sekurang-kurangnya pada tahun 132 sebelum Masehi, dalam catatan pengantar untuk karya Yesus bin Sirach, Taurat dan nabi-nabi telah dikenal luas oleh orang Yahudi sebagai kitab suci. Yesus dari Nazaret menegaskan bahwa ia datang untuk menggenapi plerosai, Taurat dan nabi-nabi. Elton, plerosai. Apakah artinya? Bagaimana caranya? Saudara, baik Taurat maupun nabi-nabi memuat perintah dan janji Allah, serta narasi yang bertutur tentang Allah yang telah mewahyukan diri dengan firman dan tindakan kepada orang Israel dan tanggapan mereka kepadanya. Pertama, janji-janji Allah dalam Taurat dan nabi-nabi harus digenapi, dipenuhi. Pengenapan itu terwujud dalam diri Sang Mesias dan terjadi melalui pelayanannya. Dengan menandaskan bahwa ia datang untuk menggenapi Taurat, Yesus dari Nazaret secara tersirat menyatakan dirinya sebagai Mesias. Kedua, perintah-perintah Allah dalam Taurat dan nabi-nabi harus dipahami dan dilakukan tidak sekedar seperti yang tertulis. Perintah-perintah itu mesti dipahami dan dilakukan seturut dengan jiwa dan semangat dari Dia yang telah memberikan perintah-perintah itu. Dengan jalan itu, seseorang menjadi orang benar, sadik atau dikayos. Tetapi, siapakah yang dapat mengungkapkan jiwa dan semangat yang sesungguhnya dari perintah-perintah Taurat dan nabi-nabi? Siapakah yang benar-benar dapat mengamalkannya? Jawabannya, Sang Mesias, pribadi yang padanya berdiam Roh Tuhan, Roh hikmat dan pengertian, Roh nasihat dan keperkasaan, Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2. Dengan menandaskan bahwa ia datang untuk menggenapi Taurat, Yesus dari Nazaret secara tersirat menyatakan dirinya sebagai sang tunas dari tunggul Isai
yang didambakan oleh Kanjeng Nabi Yesaya dari Yerusalem. Dengan perkataan lain, Dia Sang Mesias. Ketiga, saudara, rangkaian narasi dalam Taurat dan Nabi-Nabi bermuara dalam kegagalan Israel untuk hidup sebagai umat Allah. Orang Israel terpecah ke dalam dua kerajaan, yakni Israel dan Yehuda, karena terus-menerus mengingkari perjanjian suci bahwa mereka harus hidup seturut dengan jati diri mereka sebagai umat Allah. Kedua kerajaan orang Israel itu sirna hilang kertaning bumi, dan mereka menjadi jajahan dan tawanan yang dibuang ke negeri-negeri lain. Tetapi kegagalan dan keruntuhan itu bukan akhir segalanya. Rangkaian narasi tersebut bersifat terbuka karena mengantisipasi tindakan Allah yang menurut Chesed atau kasih setia atau komitmennya akan menebus dan memulihkan umatnya. Penebusan dan pemulihan itu akan terwujud melalui Sang Mesias, dengan menandaskan bahwa Ia datang untuk menggenapi Taurat dan Nabi-Nabi. Yesus dari Nazaret secara tersirat menyatakan dirinya sebagai Dia yang akan membuat narasi kegagalan Israel menjadi narasi penebusan dan pemulihan Israel. Kegagalan Israel diatasi oleh kasih setia. Ya, kasih setia Allah yang menebus dan memulihkan Israel melalui Sang Mesias. Itulah arti perkataan Yesus Elton Plerosai. Aku datang untuk menggenapi Taurat dan Nabi-Nabi. Terpujilah Allah.